Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 96. Halaman 96. 9 baris ke-9. Halaman 96 baris yang ke-9. Masih tentang menjaga lisan. Lisan itu lidah atau mulut. Kita jaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa itu yang diharamkan oleh Allah? Yaitu pertama, berdusta. Kita hindari, jangan sampai lidah kita ini berdusta, ternyata dosanya besar. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah juga dosanya besar, hadirin sekalian. Wa'lam, ketahuilah, anna minal wajibi alaika, bahwa di antara yang wajib bagi kamu, idza ra'aita, ketika kamu melihat, min akhika, dari saudaramu, al muslimi, yang muslim, aiban, suatu cacat, kekurangan, suatu cacat atau celah, al nuksan, atau kekurangan. Jadi di antara yang wajib bagi kita, jika kita melihat aib saudara kita sesama muslim, adalah yumkinuka izalatuhu, yang kamu mampu untuk menghilangkannya, antazakkara lahu zalika, kamu mengingatkan saudaramu itu, fil khalwati, di tempat yang sunyi, ala sabilin nasihati, untuk menasehati. Jadi kalau kita melihat saudara kita kok
berbuat salah, berbuat aib, ada kekurangannya, maka bukan dengan menceritakan keburukan saudara kita sesama muslim, tetapi kita menasehatinya, yaitu di tempat yang sunyi. Jangan menasehati saat itu juga, maka kalau menasehati saat itu juga dia tersinggung, lalu tersinggung, dipermalukan banyak orang, maka dia akan membantah sehingga tidak menjadi efektif nasihat kita. Berarti biarkan dulu, nanti begitu tempat sunyi, tidak ada orang lain, kita baru menasehatinya, hadirin sekalian. Jadi tujuannya adalah memperbaiki orang lain, bukan menceritakan keburukan orang lain. Jadi tidak boleh nasihat itu di depan umum yang menyebabkan dia tersinggung, lalu merasa malu, dan dia akan menolak atau tidak menerima nasihat kita, hadirin sekalian. Jadi tidak boleh berghibah, membicarakan keburukan, tetapi jika kita ingin menasihati, nasihatilah nanti kalau sudah sepi, hadirin sekalian, atau di hari berikutnya, hadirin sekalian. Fa'in ajasta, jika kamu merasa tidak mampu, anzalika, terhadap yang demikian itu, nggak mampu nasihati. Kita kalau nasihatin, dia malah nggak lebih galak dari kita, dia malah membantah karena kita tahu posisi kita lebih rendah. Jadi bisa saja seperti itu. Aulam tuafik, atau kamu tidak diberi taufik, atau kamu tidak diberi taufik lahu, kepada orang itu, bidzalika, untuk menasihati. Di dalam menasihatinya, nafsun fika, itu adalah kekurangan bagi kamu. Jadi kalau kita tidak ada keinginan untuk menasihati, sebetulnya kita itu punya kekurangan, yaitu kekurangan tidak ingin memperbaiki orang lain. Fala tajma ilaihi nafsun akhir, maka janganlah kamu mengumpulkan dengan kekurangan yang lain, akbahu, yang lebih buruk dari itu, wahwa, yaitu antuhlika sitrotahu, membeberkan rahasianya, watadzakkara uyubahu, atau membicarakan aib-aibnya, linnasi, di hadapan orang lain, fi ghibatihi, lalu berghibah kepadanya, lalu berghibah tentang orang tersebut, hadirin sekalian. Jadi kita ini nggak mampu menasihati atau tidak diberi taufik oleh Allah untuk menasihati orang, maka janganlah kita mengumpulkan kesalahan berikutnya, yaitu udah nggak bisa nasihatin, malah kita membeberkan aib orang lain kepada orang lain, hadirin sekalian. Maka itu adalah ada dua kesalahan kita, kesalahan tidak ingin memberikan nasihat, lalu kesalahan membeberkan aib orang lain kepada orang yang lebih luas, hadirin sekalian. Maka itu namanya mengumpulkan dua kesalahan. Kalau kita nggak bisa, berarti kita diam, memilih diam, hadirin sekalian. Ada orang berbuat salah, kita diam. Diam itu hatinya menolak, tapi kita nggak berani nasihatin, hadirin sekalian. Dan bukan malah membicarakan aib-aib saudara kita kepada orang lain, dan itu maka kita melakukan dua kesalahan. Kesalahan tidak menasihati dan kesalahan membicarakan aib orang lain, hadirin sekalian. Fatajma'u, maka kamu mengumpulkan, ala nafsika, pada dirimu sendiri, musibataini, dua musibah. Dua musibah itu tidak menasihati orang lain dan membicarakan keburukan orang lain. Wa taharra ilaiha, dan kamu akan mendapatkan baliyataini, dua bencana. Jadi kemaksiatan itu bencana. Kita berghibah kepada orang lain itu bencana buat kita. Kenapa bencana buat kita? Karena pada saat kita berghibah kepada orang lain, pilihannya dua dari Allah, yaitu dosa orang lain diberikan kepada kita, atau dosa kita
atau pahala kita diambil untuk orang lain, maka itu adalah musibah hadirin sekalian. Maka orang yang ghibah itu sangat rugi, karena dosa-dosa orang lain ditumpukkan kepada kita orang yang berghibah, atau pahala kita diambil di akhirat nanti untuk orang lain yang kita ghibahkan. Na'udzubillah min zalik hadirin sekalian. Maka sebetulnya orang yang dihibahkan itu beruntung hadirin sekalian. Kita beristighfar, ya Allah ampunilah dosa kami, ya Allah ampunilah dosa kami. Belum tentu istighfar kita tulus dan diterima oleh Allah. Ini ada orang yang sukarela mengambil dosa kita dengan cara berhibah hadirin sekalian. Maka para ulama itu dihibahkan, dia biasa-biasa aja hadirin sekalian, nggak merasa tersinggung, nggak merasa marah. Kenapa? Pahalanya berkurang hadirin sekalian. Tanpa kita istighfar hadirin sekalian, maka kita jauhi sifat ghibah, karena akan merugikan diri kita sendiri hadirin sekalian. Ghibah sudah selesai. Wa min afatil lisani, di antara bencana lisan yang lain adalah an-namimatu, mengadu domba. Nah, mengadu domba itu tidak boleh hadirin sekalian. Maksudnya mengadu domba yang mengadu manusia hadirin sekalian. Manusia diadu, maksudnya mengadu domba adalah mengadu manusia. Wahia, yaitu naqlu kalamin nasi, memindahkan ucapan orang lain, ba'duhum ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Yaqsidu bidzalika, yang bertujuannya adalah al-ifsadu, merusak hubungan, wal fitnatu, dan memfitnah, bainahum, antara sesama mereka hadirin sekalian. Yang satu dikomporin sehingga marah, yang satu dikomporin sehingga marah. Lalu ada saudara yang tadinya akur jadi berpisah, ada teman yang harusnya berteman jadi berpisah. Itu namanya mengadu domba hadirin sekalian, dan itu hukumnya haram, dan itu dilakukan oleh lisan. Maka jangan sampai kita termasuk yang mengadu domba meskipun yang kita ucapkan benar, apalagi fitnah. Fitnah itu lebih besar hadirin sekalian. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan keburukan orang lain, kalau benarnya ghibah dosa besar, kalau ternyata tidak benar jadi fitnah lebih besar dari ghibah hadirin sekalian. Jadi tidak ada untungnya membicarakan keburukan orang lain hadirin sekalian. Dan kalau tujuannya namimah atau mengadu domba, besar juga hukumannya di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam, wala tuti', janganlah kamu taat, kullah halafin, kepada setiap orang yang suka halafin, orang yang suka orang yang suka bersumpah. Jadi orang yang suka bersumpah itu Allah tidak suka hadirin sekalian. Meskipun sumpahnya benar, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah demi Allah, ngomong sedikit meskipun ucapannya benar, pakai sumpah itu dibenci oleh Allah hadirin sekalian. Sumpah itu buat darurat, jangan asal diucapkan hadirin sekalian. Janganlah kamu taat kepada setiap orang yang suka bersumpah, mahin, yang hina. Jadi orang yang bersumpah itu hina di sisi Allah hadirin sekalian, dan di sisi manusia. Orang yang biasa bersumpah, dikit-dikit ngobrol pakai sumpah, ngomong pakai sumpah, di pengadilan sumpahnya tidak berguna hadirin sekalian. Dia biasa sumpah, sehingga di pengadilan sumpahnya akan tertolak hadirin sekalian, dan di sisi Allah dia akan hina. Jadi sumpah itu buat darurat hadirin sekalian. Hal yang sangat penting kita pakai sumpah. Omongan biasa nggak pakai sumpah hadirin sekalian. Yang benar saja dihindari pakai sumpah, apalagi kebohongan pakai sumpah, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamazin, orang yang suka mencela, masyain, orang yang berjalan binamimin, dengan mengadu domba. Nah, ini yang
ada kaitannya dengan kita. Masya'in binamimin, orang yang berjalan lalu mengadu domba. Hadirin sekalian, jangan taat kepada orang-orang seperti itu. Maksudnya orang seperti itu adalah orang yang dibenci oleh Allah, orang yang banyak sumpah, orang yang dibenci oleh Allah, orang yang tukang mencela, orang yang dibenci oleh Allah, orang yang tukang memfitnah, juga orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yadkhulul jannata fattatun, tidak masuk surga siapa? Fattatun, tukang mengadu domba. Wa huwa makna fattatun adalah an-nammamu, tukang-tukang mengadu domba. Jadi orang yang suka mengadu domba sehingga hubungan suami istri retak, sehingga persahabatan tidak akur, sehingga sesama saudara bermusuhan, itu dijamin oleh Allah tidak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jauhi lisan kita, jangan sampai mengadu domba, jangan sampai memfitnah, jangan sampai ghibah, dan jangan sampai berdusta. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk jangan sampai kita melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.